Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bayangkan seorang nahkoda kapal yang berlayar di tengah lautan luas. Tiba-tiba badai besar datang menerjang, ombak setinggi gunung mengguncang kapal. Tak ada lagi yang bisa diandalkan selain pertolongan dari Sang Pencipta. Di tengah gelombang yang mengganas, hati yang keras akhirnya luluh. Sang nahkoda, yang sebelumnya jauh dari Islam, justru menemukan hidayah di tengah samudra. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis komentar dengan shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan, semoga rezeki kalian semua dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hutang-hutangnya segera dilunaskan, dan hidup kalian dipenuhi keberkahan. Amin. Langsung saja, kita masuk ke kisahnya. Welcome to Montesa Channel. Angin musim gugur berhembus lembut di pelabuhan kota Seattle, Amerika Serikat. Di tengah riuhnya aktivitas pelabuhan, sebuah kapal kargo raksasa bernama Ocean Frontier bersiap meninggalkan dermaga. Kapal ini akan menempuh perjalanan panjang menuju Asia, melintasi Samudra Pasifik dengan ratusan kontainer barang di atasnya. Di anjungan kapal berdiri seorang pria berusia 45 tahun, tinggi besar, berwajah tegas, dan terlihat berwibawa. Dialah Kapten David Miller, seorang nahkoda kawakan yang telah lebih dari 20 tahun mengarungi lautan. Ia dikenal tegas, disiplin, dan sangat percaya pada perhitungan serta kemampuan dirinya sendiri. Baginya, segala sesuatu harus masuk akal dan bisa dikendalikan dengan logika. Pastikan semua kontainer terkunci sempurna. Perintahnya kepada perwira kapal, "Aku tidak mau ada barang yang lepas seperti kejadian tahun lalu." "Siap, Kapten," jawab perwira itu dengan cepat. Sementara semua awak sibuk digeladak, di sudut kapal, tampak seorang pria muda sedang menggelar sajadah kecil. Ia menghadap ke arah laut, lalu berdiri tegak, menundukkan kepala, dan melaksanakan salat dengan tenang. Pria itu bernama Farid, berusia 28 tahun, berasal dari Indonesia. Ia adalah seorang TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal di bagian perawatan mesin dan dek. Sudah 2 tahun ia bekerja di kapal ini, dan meski tak banyak bicara, ia dikenal sebagai sosok yang rajin dan jujur. Beberapa awak sempat menoleh ke arah Farid dengan tatapan penasaran, tapi mereka sudah terbiasa melihatnya beribadah sendiri seperti itu. Dari ruang kemudi di atas anjungan, Kapten David juga sempat memperhatikan gerak-gerik Farid. "Anak itu, setiap pagi selalu melakukan hal yang sama," gumam David dalam hati, lalu mengalihkan pandangan ke arah layar navigasi. Menjelang siang, setelah semua persiapan selesai, klakson kapal berbunyi panjang. Suaranya menggema di seluruh pelabuhan, menandakan bahwa kapal akan segera berangkat. Mesin diesel besar mulai bergetar, dan perlahan kapal Ocean Frontier bergerak meninggalkan dermaga, menembus kabut ringan dan ombak kecil di awal pelayaran. Hari-hari pertama berjalan dengan lancar, cuaca cerah, ombak bersahabat, dan kapal melaju tenang menuju arah barat. Para awak bekerja sesuai jadwal, sementara Kapten David lebih banyak berada di ruang kontrol, memantau arah dan kecepatan. Sore itu, saat langit mulai berubah warna keemasan, Farid menyerahkan laporan harian kondisi mesin kapal ke anjungan. Ia berdiri dengan rapi di depan Kapten David, lalu mengulurkan map. "Ini laporan kondisi mesin dan ruang pompa hari ini, Kapten." David menerima map itu dan membuka sekilas. Semua berjalan normal. Farid tersenyum singkat, "Alhamdulillah, semuanya lancar, Kapten." David menoleh, "Kau sering mengucapkan itu. Apa artinya?" "Artinya, segala puji bagi Allah. Kami diajarkan untuk mengucapkannya ketika sesuatu berjalan baik," jawab Farid tenang. David hanya mengangguk pelan, lalu kembali membaca laporan. "Baiklah, terima kasih, Farid." Farid membungkukkan badan sedikit sebagai penghormatan, lalu keluar dari ruangan. David memperhatikan punggung Farid yang menjauh. Dalam hati, ia sempat bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang hidup begitu tenang dan damai, di tengah pekerjaan berat dan kehidupan di lautan yang penuh risiko. Malam harinya, Farid duduk di geladak bagian belakang kapal. Tangannya memegang tasbih kayu kecil, bibirnya bergetar lirih melafalkan dzikir. Cahaya bintang di langit memantul di permukaan laut yang tenang. Beberapa awak kapal lewat dan melihatnya sejenak, namun tak ada yang mengganggu.
Salah satu rekannya, seorang kru senior, sempat berujar, Farid itu aneh, tapi tenang sekali orangnya, nggak pernah marah, nggak pernah ikut ribut, selalu begitu. Tak ada yang menyangka, di balik ketenangan itu, Farid sedang membentengi hatinya, bersandar penuh kepada Tuhannya, dan di sisi lain, tanpa ia sadari, seorang nahkoda kapal tengah mulai mengamati dan perlahan-lahan merasa terusik oleh ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Perjalanan masih panjang, mereka belum tahu bahwa badai besar akan menghadang di tengah samudra, dan dari badai itu, sebuah cahaya akan muncul, menyentuh hati seseorang yang selama ini tak pernah percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari pengalaman dan kekuatan manusia. Sudah hampir 2 minggu kapal Ocean Frontier mengarungi Samudra Pasifik. Langit biru dan ombak yang bersahabat mulai berubah sejak pagi itu, angin bertiup lebih kencang, dan awan hitam menggulung perlahan di cakrawala. Beberapa burung laut terbang rendah, pertanda alam sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Kapten David berdiri di ruang kemudi dengan wajah serius, matanya menatap radar cuaca yang menunjukkan pola badai besar bergerak cepat ke arah kapal mereka. Kita tak bisa menghindar sepenuhnya, gumamnya, tapi kita harus tetap tenang dan jaga posisi. Ia segera mengaktifkan pengeras suara internal. Seluruh awak kapal harap bersiap menghadapi badai. Periksa semua pengait kontainer dan pastikan semua alat keselamatan siap digunakan. Kita akan memasuki cuaca buruk dalam waktu kurang dari 1 jam. Di dek bawah, para awak kapal mulai sibuk berlarian. Tali-tali ditarik, kontainer diperiksa ulang, pintu-pintu baja ditutup rapat. Suasana yang sebelumnya santai, kini berubah menjadi tegang. Sementara itu, Farid tetap melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Setelah semua bagiannya ia pastikan aman, ia mengambil wudhu seadanya dari tempat penampungan air. Lalu kembali duduk di sudut geladak yang terlindung, menghadap langit yang mulai gelap. Tangannya memegang tasbih, bibirnya pelan berzikir. La haula wa la quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakiil. Di sekelilingnya, para awak mulai kehilangan kendali. Angin semakin kencang, ombak mulai mengguncang kapal, gelombang setinggi bangunan 2 lantai menghantam sisi kapal dengan keras. Listrik di beberapa bagian sempat mati sesaat, menambah kepanikan. Kapten, kontainer di sisi kiri bergeser, teriak salah satu perwira kapal. Giring kapal ke arah barat daah, hadapi gelombangnya, jawab David sambil berpegangan pada pegangan baja. Di tengah kekacauan itu, terdengar jeritan dari salah satu awak kapal. Kita akan tenggelam, ini akhir kita. Sebagian awak mulai menangis, sebagian berteriak histeris. Bahkan ada yang berpegangan pada pagar kapal sambil mengucapkan kata-kata terakhirnya. Namun, di tengah kepanikan itu, Kapten David melihat pemandangan yang tak ia mengerti. Jauh di sisi kanan dek, seorang awak kapal duduk bersila, matanya terpejam, wajahnya tenang, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Tangannya tetap memegang tasbih, mulutnya komat kamit berzikir, meski angin hampir menerbangkan topinya. David terpaku sejenak, di tengah badai yang memekakan telinga dan goyangan kapal yang mengerikan, Farid tetap duduk tenang, seolah tidak takut mati. Setelah badai mencapai puncaknya selama hampir 2 jam, perlahan angin mulai mereda, ombak masih besar, tapi tidak lagi menghantam sekeras sebelumnya. Langit tampak retak-retak oleh cahaya matahari yang mencoba menerobos awan gelap. Kapal berhasil bertahan, beberapa kontainer mengalami kerusakan ringan, tapi tidak ada korban jiwa. Sebagian awak kapal terduduk lemas, basah kuyup dan pucat karena ketakutan. Ada yang masih menangis karena trauma. Kapten David turun dari ruang kendali, napasnya masih terengah. Ia berjalan perlahan melewati dek yang basah, mencari satu sosok, dan benar, Farid masih di sana, duduk diam, menatap laut lepas, wajahnya damai. David mendekatinya, hatinya masih berdebar, bukan hanya karena badai, tapi karena ada sesuatu yang mengguncang keyakinannya hari ini. Farid menoleh pelan saat David berdiri di dekatnya. Farid, ucap David lirih, semua orang panik. Bahkan aku sendiri sempat merasa kapal ini akan berakhir. Tapi kau seperti tidak takut sama sekali. Kenapa? Farid tersenyum tipis, matanya masih basah oleh angin dan air laut. Ia menjawab dengan suara tenang. Karena saya yakin, hidup dan mati saya ada di tangan Allah. Kalau ini memang ajal saya, maka saya siap. Tapi kalau belum waktunya, maka badai sebesar apapun, tidak akan bisa mencelakakan saya. David terdiam, jawaban itu menampar egonya.
Selama ini ia mengandalkan pengalaman, pelatihan, dan teknologi, tapi tak satu pun itu bisa membuatnya setenang Farid saat menghadapi maut. "Apa kau tidak khawatir sama sekali?" tanya David lagi. "Saya khawatir, Kapten, tapi rasa takut saya titipkan kepada Allah. Saya percaya, kalau saya bertawakal kepadanya, Dia tidak akan tinggalkan saya." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala David. Ia tak menjawab, hanya menatap laut yang kini mulai tenang kembali. Badai telah lewat, tapi dalam hati David, badai yang lebih besar sedang berhembus, badai pertanyaan dan keraguan terhadap hidup yang selama ini ia jalani. Beberapa hari telah berlalu sejak badai besar mengguncang kapal Ocean Frontier. Langit kini cerah, lautan kembali tenang, dan jadwal pelayaran berangsur normal. Namun, di dalam hati Kapten David, ada badai lain yang belum reda. Ia tampak lebih sering termenung di ruang kemudi, menatap laut lepas tanpa berkata apa-apa. Laporan harian dibacanya tanpa fokus. Bahkan beberapa perwira kapal mulai menyadari perubahan sikap nahkoda mereka. "Kapten kelihatan lebih diam sekarang, ya?" bisik salah satu awak. "Sejak badai itu, mungkin dia masih kepikiran," jawab yang lain. Sebenarnya, bukan badai yang membuat David berubah, tapi ketenangan Farid saat menghadapi maut itu yang terus terbayang di benaknya. Ia yang telah berlayar selama puluhan tahun, menghadapi banyak badai dan kerusakan, merasa belum pernah melihat keteguhan seperti itu. Dan yang lebih membuatnya terusik, ketenangan itu bukan berasal dari pengalaman atau pelatihan, tapi dari iman. Suatu sore, saat matahari mulai turun ke balik cakrawala, David akhirnya mengambil keputusan. Ia meninggalkan ruang kemudi dan berjalan perlahan ke dek belakang, tempat Farid biasa duduk sendiri setiap sore. Benar saja, di sana Farid sedang duduk bersandar di tiang baja, matanya memandang laut, tangannya memegang tasbih kecil dari kayu coklat tua. David berdiri beberapa meter di depannya, lalu berkata dengan suara pelan, "Farid." Farid menoleh, sedikit terkejut, tapi segera berdiri dengan sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Kapten?" David menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya ingin bicara." Farid mempersilakan David duduk di sampingnya. Untuk sesaat, mereka hanya diam, yang terdengar hanyalah suara deburan ombak kecil dan angin laut yang mengelus pelan. David membuka suara, suaranya berat. "Waktu badai itu, aku benar-benar merasa kita akan tenggelam. Aku sudah menyiapkan diriku untuk mati. Tapi kau tetap duduk tenang, bahkan seperti tidak takut sama sekali." Farid tersenyum kecil. "Saya juga takut, Kapten. Tapi saya belajar bahwa rasa takut tidak akan menyelamatkan saya. Yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah. Jadi saya serahkan semuanya kepadanya." David menunduk. "Aku sudah berlayar lebih dari 20 tahun. Sudah melewati badai, kecelakaan, bahkan pernah kapal terbakar sebagian. Tapi aku tidak pernah setenang itu. Bahkan saat aku tahu aku sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan." Farid menatapnya, tapi tidak memotong. David melanjutkan, "Kau bilang, kau bertawakal, apa itu artinya benar-benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan?" Farid mengangguk. "Tawakal artinya berserah diri. Kita tetap berusaha, melakukan yang terbaik. Tapi hasil akhirnya, kita pasrahkan kepada Allah, karena sekuat apapun kita berusaha, tetap Allah yang menentukan." David termenung. "Kalau begitu, kenapa kau tidak panik? Bukankah manusiawi kalau kita takut mati?" Farid tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. "Karena saya yakin, Kapten, hidup dan mati itu sudah ditentukan. Kalau memang saat itu saya harus mati, maka saya mati dalam keadaan mengingat Allah. Tapi kalau belum, saya selamat karena Allah menghendaki. Bagi saya, itu cukup." David menatap laut dalam-dalam, lalu bertanya perlahan, "Apa selama ini, hidupku hanya bergantung pada diriku sendiri? Apakah aku terlalu percaya diri?" Farid tidak langsung menjawab. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung, lalu berkata, "Saya tidak tahu, Kapten, tapi saya tahu satu hal. Ketika kita menyadari bahwa kita ini kecil, dan dunia ini besar, saat itulah kita mulai mencari sesuatu yang lebih tinggi untuk bersandar, dan saya menemukannya dalam Islam." David terdiam lama, matanya menatap kosong ke cakrawala. Langit senja mewarnai laut dengan cahaya keemasan, seolah alam pun ikut mendengarkan percakapan mereka. Akhirnya, dengan suara pelan dan hampir berbisik, David berkata, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu, tentang Islam." Farid menoleh cepat, sedikit terkejut,
tapi wajahnya memancarkan kehangatan. "Insya Allah, Kapten," dengan senang hati. Hari itu, di atas lautan luas yang memisahkan benua, bukan hanya kapal yang bergerak menuju tujuannya, tapi sebuah hati yang lama tertutup, mulai terbuka untuk menerima cahaya. Malam itu langit cerah, bintang-bintang bertaburan di atas hamparan samudra yang luas. Kapal Ocean Frontier terus melaju tenang di tengah laut yang nyaris tak bergelombang. Angin malam berhembus lembut, seolah ikut menjaga suasana hati yang mulai berubah di dalam diri Kapten David. Sejak percakapan sore itu, David tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Farid. Ia yang selama ini merasa kuat dan bisa mengendalikan segala sesuatu, kini merasa kosong. Di tengah keluasan samudra, ia mulai sadar, dirinya ternyata kecil sekali. Beberapa malam berturut-turut, David diam-diam mendatangi Farid, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai seseorang yang haus akan jawaban. Farid menjawab dengan sabar, tidak pernah memaksa, ia hanya menceritakan apa yang ia tahu, dari hati ke hati. "Islam itu bukan hanya tentang ibadah, Kapten," ujar Farid suatu malam, "tapi tentang cara hidup. Bagaimana kita bersikap pada sesama, pada diri sendiri, bahkan pada alam, semua diatur dengan indah." David menyimak dengan penuh perhatian. "Dan tentang Tuhanmu," lanjut David pelan, Aku merasa aku telah mengabaikan sesuatu yang penting dalam hidupku. Aku terlalu sibuk mengatur arah kapal, sampai lupa siapa yang menciptakan arah itu sendiri." Farid hanya tersenyum. Ketika Allah membuka hati seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi, bahkan dirinya sendiri. Malam keempat setelah badai, langit lebih gelap dari biasanya, tapi suasana hati David justru semakin terang. Ia kembali menemui Farid, kali ini dengan ekspresi berbeda, matanya tenang, langkahnya mantap, tapi suaranya tetap rendah dan penuh kerendahan hati. "Farid, aku sudah berpikir cukup lama, aku ingin menjadi seperti kamu, bukan sebagai awak kapal, tapi sebagai orang yang tenang, yang percaya, yang berserah. Aku ingin memeluk Islam." Farid tertegun, menatap Kapten David dalam-dalam. "Benarkah, Kapten?" David mengangguk. "Aku sudah terlalu lama mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi saat aku melihatmu di tengah badai itu aku sadar, aku butuh sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku ingin mengenal Tuhanmu, aku ingin bersaksi." Farid menundukkan kepala, suaranya bergetar, "Alhamdulillah." Malam itu, di ruang kecil dekat geladak, hanya berdua tanpa kamera, tanpa sorotan apapun, Farid membimbing Kapten David mengucapkan dua kalimat syahadat. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." David mengucapkannya dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan. Air mata mengalir di pipinya, tak tertahan. Ia bukan lagi seorang kapten kapal yang keras dan penuh ego. Ia kini seorang hamba, yang baru saja menemukan jalan pulangnya. Farid memeluknya erat. Tak ada kata yang bisa mewakili kebahagiaan saat itu, hanya rasa syukur yang terus bergetar di hati mereka. Setelah itu, David duduk diam, menatap laut yang gelap. "Sungguh, ini kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya," katanya lirih. Farid tersenyum, "Inilah hidayah, Kapten, ia datang tak terduga. Tapi ketika Allah memilih seseorang untuk menerimanya, maka tak ada yang bisa menolak." Malam terus berjalan. Kapal tetap melaju menuju tujuan, tapi bagi Kapten David, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, dan mengenal makna hidup yang selama ini ia cari. Sejak malam itu, suasana di atas kapal Ocean Frontier tak lagi sama, bukan karena cuaca atau kondisi teknis kapal, tapi karena satu hati telah berubah arah. Kapten David kini terlihat berbeda. Ia masih sosok yang tegas dan berwibawa, tapi kini dibalut dengan ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wajahnya lebih lembut, tatapannya tidak lagi penuh beban, melainkan harapan. Bahkan para perwira dan awak kapal mulai menyadari perubahan itu. "Kapten sekarang senyum terus, ya?" "Biasanya galak," celetuk seorang awak sambil tertawa kecil. Farid hanya tersenyum dari kejauhan, tak berkata apa-apa. Ia tahu, itu adalah buah dari hidayah. Setiap pagi, sebelum tugas dimulai, David duduk sebentar di kamarnya, membaca beberapa lembar terjemahan Al-Quran yang diberikan Farid. Perlahan-lahan, ia mulai belajar salat, mengenal wudhu, dan menghafal doa-doa pendek. Ia tak malu bertanya kepada Farid meski usianya jauh lebih muda. Suatu malam, saat mereka kembali duduk di geladak,
David berkata, "Dulu aku pikir ketenangan datang dari pengalaman dan penguasaan. Tapi ternyata, ketenangan yang sejati datang ketika kita berserah kepada Sang Pencipta." Farid mengangguk pelan, "Kita tidak bisa mengendalikan lautan, Kapten, tapi kita bisa memilih kepada siapa kita bersandar." Keduanya tersenyum. Kapal mereka kini hanya tinggal beberapa hari lagi sampai ke pelabuhan tujuan di Asia, tapi bagi David, pelabuhan terpenting dalam hidupnya telah ia temukan lebih dulu, pelabuhan iman. Sebelum kapal tiba di tujuan, David meminta satu hal kepada Farid. "Kalau suatu hari aku tidak lagi menjadi kapten, aku ingin ke Indonesia. Aku ingin melihat tempat asalmu, belajar lebih banyak, dan salat di masjid pertamaku di sana." Farid tertunduk haru. "Insya Allah, Kapten, saya akan tunggu." Kisah ini bukan tentang kapal, bukan tentang badai, dan bukan tentang profesi. Ini adalah kisah tentang bagaimana Allah menanamkan hidayah di hati siapa saja yang dikehendakinya. Terkadang, bukan ceramah panjang atau buku tebal yang menyentuh hati manusia, tapi justru keteladanan diam-diam dari seorang hamba yang tulus kepada Robnya. Di tengah samudra, di hadapan gelombang besar, satu orang kehilangan arah, sementara satu orang tetap teguh dalam dizikir, dan dari situlah pintu hidayah terbuka.